Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Marilah yang pertama kali kita memuja dan memuji Allah. Berikutnya salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang mulia Bapak-bapak sebagai pengurus masjid yang mulia ini, seterusnya kepada seluruh jemaah muslimin dan muslimat sebagai jemaah tetap di masjid yang terhormat. Sebagai lanjutan dari pelajaran yang telah beberapa waktu yang lalu kita mengikutinya, hal tersebut adalah terkait dengan akidah ataupun yang menyangkut dengan usul tentang hal kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Percaya itu adalah satu keyakinan, sesuah adalah sesudah dia punya satu pengetahuan. Sebelum kita mengetahui sesuatu, tidak akan sempurna kepercayaannya sesuatu. Maka karenanya kita adalah percaya benar yang bahwa Allah itu ada, dan yang bahwa pula Allah Ta'ala itu adalah berbeda dengan alam. Lalu untuk kesempurnaan keyakinan ada dan kesempurnaan keyakinan berbeda harus didasari dan didahului bagaimana ilmu kita dulu tentang hal adanya Allah, dan bagaimana ilmu kita tentang hai esanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, keyakinan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah berdasarkan adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah memberi gambaran kepada kita sebagai hambanya, yaitu wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu satu zat yang bersifat dengan sifat kaya, dan adalah satu makhluk yang bersifat dengan sifat kemiskinan dan sifat kefakiran. Mudah, singkat, tidak payah dalam dipahami. Jemaah yang terhormat, istilah yang ada di dalam agama masing-masing punya istilah tersendiri. Kalaulah yang menyangkut dengan syariat, ada istilah syarak. Kalau yang menyangkut dengan sufi, ada istilah tasawuf. Kalau yang menyangkut dengan usul, ada istilah adalah kaidah, adapun istilah tauhid. Maka karenanya kalimat yang sama tetapi adalah tidak mesti makna dan pengertian yang sama. Kalimatnya sama tetapi maknanya menurut istilah yang diistilah oleh masing-masing orang ini. Adakala yang diistilah oleh syariat, adakala merupakan istilah adalah yang menyangkut dengan sufi, dan adakala merupakan istilah yang menyangkut dengan usul. Contoh yang paling mudah dipahami, inilah ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah menyatakan dirinya adalah zat yang kaya, dan juga Allah menyatakan kamu wahai hambaku zat yang terbatas dan miskin. Kalimat ghaniyu dan kalimat faqiru itu bukan dalam akidah saja terdapat, tetapi dalam syariat juga terdapat. Innamas sadaqatu lil fuqara.
Oleh kerana demikian sidang jamaah yang terhormat, untuk memahami makna kalimat itu sendiri, jangan hanya sekadar kita telah lepas dengan menguasai makna lughawiyah. Kalau lughawiyah bermakna ghaniyun itu kaya, dan lughawiyah makna fakirun itu miskin, ini makna ini kita lengkapi kepada syariat dan kepada usul, sungguh tidak akan tepat sasaran. Ini perlu digarisbawahi. Karenanya jangan sewenang-wenang memberi pengertian yang menyangkut dengan akidah. Bagaikan jangan sewenang-wenang memberi pengertian yang menyangkut dengan tasawuf. Karena mereka itu punya istilah tersendiri. Istilah sufi punya istilah tersendiri. Istilah usul punya istilah tersendiri. Istilah syariat punya istilah tersendiri. Kalau kita adalah orang biasa, istilah itu tidak bisa kita pahami. Yang diistilah oleh sufi bukan itu makna menurut syariat. Yang diistilah oleh syarak bukan begitu makna menurut akidah. Ini contoh yang diistilah oleh sufi. Istilah sufi, orang sufi, orang tasawuf, beliau mengatakan, dan mereka ini adalah menyatakan, andai kata ada satu sa'ah, satu detik, satu getaran jarum jam, kena jalan, dalam satu getaran itu tidak mengingat Allah, hakam tu biriddati. Artinya orang sufi satu detik dia tidak teringat kepada Allah, dianggap dia itu murtad. Dia dianggap murtad sendiri. Nyan menyoyan tercok mana pada orang yang hana murtad lah macam ni ko. Tidak boleh pakai makna itu ko. Karena itu istilah mereka itu. Oleh karena yang demikian, kalau ingin menggunakan istilah sufi, sufilah dulu. Kalau belum sufi, jangan gunakan istilah sufi. Kalau kita menggunakan istilah sufi, kita bukan sufi, maka jadilah sufi-sufiah dia. Nampak sufi yang robot kan aku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Oleh karena yang demikian, ketiga-tiga ini punya aturan tersendiri. Bukan salah. Apa yang diungkapkan oleh ahli sufi benar-benar. Maknanya nanya sama ahli sufi. Apa yang ditanyakan oleh ahli syariat agama furu' benar, iya. Maknanya nanya sama orang furu'. Istilah yang dikatakan oleh orang usul, iya, iya. Kembali kepada pembicaraan kita. Quran bicara, innamas sadaqatu lil fuqara. Zakat itu diwajibkan bayar apabila seseorang manusia telah diwajibkan kena zakat karena tijarahnya, kena zakat karena memang adalah zuruknya, kena zakat karena kadang-kadang yang menyangkut dengan ternaknya, kena zakat karena yang menyangkut dengan mas simpanannya. Tidak orang mekat penuh dalam tahun, di ujung tahun na nilai 10 dikurang manyam, 10 manyam sekian ke 10 pun manyam na nilai harga, maka penjualan tersebut dalam satu tahun kenang dekat. Kemudian tidak orang melakukan adalah ternak, lihat peluh buah kambing dari tampia ketun ke pelara, na titun pelara bak ketun kena peluh kenang dekat sebuah kambing. Lalu yang menyangkut dengan kedanya simpan meh, nama yang kan meh halia pakai, hanati meh pakaian urinang halia pakai menurut tingkat kemampuan. Meh simpanan, meh batang yang disimpan, situn penuh tak kemah beh batang di rumah yang jumlah jih lebih daripada 10 manyam, maka kenang teka jih. Oh kalau itu dana lubuh pakri ada barang kajah ada boh yang kenang teka di natrip hana kenang teka li itren tinggal kurang 10 manyam menyohan tetap kenang teka tu. Karenanya adalah hati-hati dalam menyimpan emas batang, bukan salah dan bukan haram, tetapi dia itu aja dekat. Terkecuali adalah alat hulli liurinang yang halal. Kadang-kadang pakai di jaro padina yang layak, pakai di kerabu padina yang layak, pakai di kalung padina yang layak, itu boleh-boleh beragama. Tapi dipakai liuragam pama bak jaro puluh banyak baru pakai makri. Hana istilah layak dengan layak titun boleh ke.
Inilah kira-kira hukum syariat. Lalu zakat yang diserahkan untuk siapa? Lil fuqara, kepada orang fakir, wal masakin, orang miskin. Kita kembali kepada istilah Quran fuqara. Apa itu fakir? Definisi fakir, al faqiru man lahu malun au kasbun la yaqa'u mawqi'an. Artinya kebutuhan sehari 100.000, adakala usahanya. Kebutuhan satu hari 100.000, adakala memandang kepada hasil daripada hartanya. Tetapi yang ada 25.000. Artinya 25% terpenuhi dari kebutuhan. Adakala gaji, adakala memang hasil daripada sewa benda. Kesimpulan kalau memang demikian, memang daya hidup seseorang manusia kebutuhannya hanya tercover 25%, 75% memang dalam posisi tidak cukup, tapi cukup-cukupan, huwa yusamma faqira, dia itu orang fakir. Tetapi kalau yang dikatakan miskin, terbalik, kebutuhan 100.000 tetapi adalah yang ada 75.000. Artinya 3/4 memada cukup, 1/4 tidak terpenuhi. Kalau yang ghaniyu, orang kaya apa? Kebutuhan 100.000 per hari, pasti 100.000 ada atau lebih. Huwal ghaniyu, dia itu orang kaya. Jemaah yang terhormat, kalau demikian, tolak ukur kaya dalam syarak, dalam fikih itu demikian. Kalau demikian, kita kembali wahwal ghaniyu wa antumul fuqara. Tadi orang kaya adalah kebutuhan cukup, keperluan satu hari 1 juta, 1 juta ada. Kebutuhan satu hari 100.000, makan, minum, pengobatan, semuanya ada. Dia orang kaya. Kalau demikian istilah makna ini kita gunakan pada wahwal ghaniyu, layakkah makna ini kita beri mana? Allah Ta'ala itu kaya. Artinya apapun Allah Ta'ala pada itu cukup pada Allah Ta'ala, cukup. Dan kemudian wa antumul fuqara, kamu itu miskin kata Allah. Tadi makna fikin 25% kebutuhan cukup. Lalu kemudian mana miskin fakir, mana miskin 75. Artinya seseorang manusia ini 25% kebutuhan hidup, sedangkan Allah cukup kebutuhan hidup. Itu mana kaya? Ini dua istilah yang berbeda padahal kalimat yang sama. Jemaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, istilah daripada istilah usuliyin, dia pula istilah tersendiri. Istilah yang diistilah oleh orang yang menyangkut dengan fuqaha, dia punya istilah tersendiri. Istilah yang diistilah oleh sufi, dia punya istilah tersendiri. Kalau istilah sufi pertama mbak katanya, idanya hana taturi, lum takut untuk Tuhan sang orang. Padahal istilah sufi mengklaimkan istilah katanya orang. Di antaranya, kalau demikian wahwal ghaniyu, Allah itu kaya. Apa makna kaya? Ini dasar Al-Quran. Belum kita berangkat kepada apa yang kita diajari dan kita belajar. Salah satu daripada sifat yang ada pada Allah, sifat istighna dan sifat iftiqar. Itu ada. Allah punya dua sifat, sifat istighna dan sifat iftiqar. Artinya Allah punya sifat kaya, tidak perlu kepada yang lain. Dan pada Allah punya sifat iftiqar, semua yang lain memerlukan kepada Allah. Kalau demikian adalah makna Al-Quran yang merupakan dalil nakli. Dan kemudian istighna dan iftiqar ini yang merupakan dalil akli. Bagaimana maknanya wahwal ghaniyu wa antumul fuqara? Maknanya adalah kita sesuaikan, kita gunakan, kita percaya dan kita imani istilah yang telah diistilah oleh usulian itu sendiri. Istilah yang kagak pegat lewurinyan baik dia hana pegat istilahnya urinyan menan tamat mentai dia orang ko. Istilah yang dalam ulama furu' salatun. Apa makna salatun? Aqwalun, af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, bisyara'id maksusah. Apa itu salat? Ada makna salatun itu doa. Allahumma rabbana atina, itu semuanya salat.
Itu makna lughawiyah. Tetapi yang mana istilahnya apa? Aqwalun, dia punya rukun qauli. Wa af'alun, dia punya rukun fi'li. Adanya dalam salat itu ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jumlahnya 13 itu. Sesudah itu diikat dengan syarat muftatahatun bitakbir, didahului Allahu Akbar waktu masuk. Wa muftatahatun bitaslim, pada ujung ditutupi dengan Assalamualaikum. Di tengah-tengahnya bisyarat maksusah menghadap kiblat, suci badan, suci pakaian, dan demikian pula nutup aurat. Sesudah itu kita penuhi, yusamma, kita adalah musalliyah, nyan urang semayang. Menyomenan nyan tak pegah urang semayang, nyo menan ke pegat, nyo go nyan urang semayang. Hana pegat dan nyan bakricit, geduk mentang geingat gepek geblut nyo urang semayang kon ko. Menyona pegah li urang pegah nyawa semayang urang raya hana payah bubut semayang urang bubut payah bubut badelon payah terima semayang ke lagi ada nabi pegah nak terus calina nabi ke-26 yang pegah lain aku menyona faham yang buat dua pek belut semayang hana payah yang nabi ke-26 kan ada Nabi Muhammad nak bahkan karena adalah berlawanan dengan Al-Quran. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian apa juga makna wawal ghaniyu? Allah itu kaya. Kaya dalam sifat dengan Allah artinya makna tidak punya batas. Dan miskin dalam bab usul adalah punya batas. Nah, binai perlu mana nak? Yang kekun kaya dalam bab tauhid hana batas. Batas awai hana, batas huruf, batas akhir hana. Yang kekun miskin punya batas. Batas awai na, batas akhir na nak. Sila orang punya harta, lagi pun kaya tahun 200 triliun kekayaan. Kayakah apa miskin? Miskin, fakir. Kenapa? Mulai tahun 2000 dikurung-kurung dalam dina bertahan paling-paling adalah meninggai. Lihat meninggai kau lihat lagunya walaupun mentang kita kayak milik lewali lain aku. Sama dengan orang yang bagaimanapun dia punya harta yang miliaran, tapi dia tetap dalam posisi fakirun. Punya dalam posisi fakirun, bunuh sedekah yujuk kurung fakir. Nak urung lah kampung 2 triliun harta, tercok takut tajuk kanyan pakan kananya urung kesian nengku. Pakan kesian terbatas. Yang kan tercok mana fakir batohi temai bapuruk nengku. Nyawakan masuk pakai kebiah pada pak nengku. Menyinging lewurung kancarang kurung tehaknya kira. Jemaah yang terhormat, maka karenanya makna ghaniyun dalam bab tauhid tidak punya batas. Artinya apa? Kapan Allah itu ada? Tidak permulaan. Dan kapan Allah Ta'ala itu penghabisan? Tidak ada. Wujud Allah tidak diawali dengan permulaan, dan wujud Allah tidak disudahi dengan penghabisan. Lalu dalam istilah Al-Quran dikatakan huwal awwalu wal akhiru. Dalam istilah kitab yang diajari oleh guru-guru kita, dia zat yang kadim dan dia zat yang baka. Kalau kita kurang percaya, enggak begitu yakin dengan kidam baka, percaya aja dengan huwal awwalu wal akhiru. Kalau tidak mengerti mana huwal awalu wal akhiru, bodoh manis saja mana kidam dan baka. Diri yang galak saja nengku. Lon carang hana payah kidam baka, jauh huwal awalu wal akhiru. Lon jauh huwal awalu wal akhiru, jauh kidam baka. Dah yang betul menurut urang nengku. Menyakan menurut urang, bola terus 10 bek dah gantung bak talon listrik yang kanan nengku angah. Bola 220 baik terpakai buat trafo muka kencang hai tehu nunggu. Puas salah trafo pun salah bola, bandua betul pakai salah. Karenanya kesalahan itu bagi dua, bagaikan kebenaran bagi dua. Kesalahan zati, kesalahan kaifiat. Kebenaran zati, kebenaran kaifiati. Dia benar, cara pakai salah. Dia salah, cara pakai benar. Dah contoh aku. Buat salah, cara pakai benar ke. Kita peng sejak peng dengan lagi salah. Buat benar dah. Padi masjidnya. Balong sebelah lujuk. Nyawa buat pejok ke masjid betul ini aku. Panalah betul teman aku. Padi habis belajar. Habis belajar saya triyun mak masjid. Kajian long tanggung aku. Biban kira-kira bandung peng yang nan berangkat daripada peng hari aku. Je ngui han. Pakan karena berangkat dari ikan pakai banyak. Atau balik berangkat dari nyon.
hati nehun hati belang hati. Tapi ubena adalah sumpah barang haram. Jengui, jangan je nak. Oleh karena yang demikian, barang yang benar berangkat dari benar aturan, gunakan aturan yang benar. Ini diistilah adalah hak. Karena demikian, hukum yang menyangkut telah diatur oleh agama. Jangan mudah kita nyatakan itu ya, dan jangan mudah sekali kita nyatakan itu adalah tidak ya. Tetapi koreksi dulu, ya apa? Ya di dalam kejadian. Tidak ya apa? Tidak ya di dalam penggunaan. Dalam kejadian ya, dalam penggunaan tidak ya. Di dalam kejadian tidak ya, dalam penggunaan memang ya, tidak boleh. Tetapi yang dikatakan iya, dari dasar dia betul, dalam penggunaan juga betul. Kesimpulan, kalau demikian Allah bersifat Al-Ghaniyyu wa huwa wa antumul fuqara. Kita terbatas. Kapan lahir 2020? Kapan lahir 2018? Kapan lahir tahun 45? Kapan lahir tahun 22? Kapan lahir tahun tsunami awalan? Dia dibatasi di permulaan. Kapan berakhir? Ya, belum, kalau tidak belum terakhir tidak kita tahu. Tapi yakinilah, kalau kita yakin kita sendiri kita ada di awali, pasti kita satu saat akan ada penghabisan. Kata 70 kalau meninggal lagi, ada gelampih yang meninggal bawa yo ibrah. Cuma adat Allah netham di Tuhan engkau. Yang pegah yang kau ke padina urang han tenang udip. Tapi yang kau likut nak pegah di Tuhan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan tahun ini 1442. Kemudian adalah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, adalah dari peristiwa haji wada sampai ini berapa. Kemudian penghabisan agama ini pajan hana menjan dia. Umur menjan lahir 25 ujung pajan. Tegana pegah ujung Tuhan tinggal orangnya kana payebu nuku. Nutup lidah Allah Taala hana pegah. Tetapi kita sebagai manusia mukmin yakin kalau kita diawali oleh permulaan, pasti kita akan ditunggu oleh penghabisan. Kapan datang? Wallahu alam. Kalau demikian, Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat Ghaniyyu. Istilah kitab yang diberikan Allah Taala punya istighna. Coba kita kaji istighna. Apa itu istighna? Tidak memerlukan kepada apapun Allah. Tidak memerlukan kepada apapun adalah dua sisi. Sisi pertama, tidak memerlukan kepada apapun di permulaan. Dan yang kedua, tidak memerlukan kepada apapun di dalam dawama. Sedangkan manusia adalah fuqara, memerlukan kepada apapun di permulaan, dan dia selalu memerlukan kepada yang lain di dalam dawama. Artinya, kita perlu kepada lain pada permulaan. Kapan lahir, perlu Allah menjadikan kita. Hari apa lahir, memerlukan Allah menentukan kita. Bagaimana orang lahir itu, laki-laki dan perempuan, menentukan Allah. Allah yang menentukan apa orangnya. Kapan kita memerlukan kepada Allah? Permulaan memerlukan, sesudah lahir juga perlu. Inilah adalah memerlukan kepada Allah dawaman. Kalau demikian, manusia itu dalam posisi miskin, fakir. Fakir di dalam kejadian dan fakir sesudah manusia itu jadi. Menjadi waktu punya harta yang nabak kedanya tetap kesian. Le tapi adalah kesian. Tetapi nikmat Allah yang kan atur secara syariat. Menyokadum nole, maka nyo kira kata orang kaya menurut syariat. Dum nonra kira harta kata orang kasihan menurut syariat. Kalau kamu sudah menjadi orang kaya menurut syariat, ini aturan orang kaya syariat. Kalau kamu sudah menjadi orang miskin menurut syariat, ini hak kamu orang syariat. Karenanya syariat mengatur bukan kepada miskin, tetapi adalah mengatur kepada orang kaya. Mengatur kepada orang yang berada, demikian pula mengatur kepada orang yang tidak ada. Sehingga apabila kita meyakini kita sendiri adalah iftidaan, kita memerlukan kepada Allah. Tanpa Allah menjadikan, tidak akan jadi manusia. Tanpa Allah memberikan, tidak akan dapat manusia. Tanpa Allah mencurahkan, tidak akan dapat manusia. Apa ini tidak? Kejadian zat, tidak ada zat. Kejadian sifat, tidak ada sifat. Kejadian adalah perbuatan, tidak ada perbuatan.
Hana mungkin na tubuh menyuhana Allah tukang pijit. Hana mungkin na carang menyokon na Allah tukang pijit. Hana mungkin na buat menyokon na Allah tukang pijit. Sudah. Sesudah manusia itu punya zat yang sudah ada memerlukan kepada Allah Ta'ala tiap saat per detik memerlukan bina Allah tukang adalah jaga ihatah. Kepandaian demikian, perbuatan demikian. Kalau demikian ilmu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, ilmu itu abadi sampai usia lanjut, ini adalah Allah yang jaga. Ilmu yang diberikan sampai usia lanjut masih memang digunakan dalam posisi hidup dalam dunia, ini ada Allah tukang jaga. Demikian pula harta yang diberikan, ada Allah tukang jaga. Kalaulah Allah menyerahkan, kalau saya serahkan kamu kepada kamu dalam satu saat, maka dalam saat itu pula lah kamu akan hancur, kata Allah. Dalam sebuah saat lung pulang bagata mentang nyo prelung jaga drawa ke hancur, nyo prelung jaga kata hancur ku. Maka karenanya tiap saat harus di dalam pengawasan, tiap saat harus di dalam pengertian, tiap saat harus di dalam Allah Ta'ala dalam memberi segala sesuatu. Sudah. Kalau demikian Allah Ta'ala itu Al-Ghani, bersifat dengan kaya, tidak perlu kepada Sang Pencipta. Kalau kaya Allah Ta'ala adalah di dalam kejadian, tidak memerlukan kepada lain, pada ada, lalu pasti tidak memerlukan kepada lain, sudah ada. Ini kalau perlu bapak garis bawahi. Di kitanya adalah perlaya kepulain baknad. Han mungkin na menyuhana Allah tukang pernah. Hana lamna menyokon hana bahan yang dari pun pegal di Tuhan. Hana mungkin na menyuhana lam puatra sebab lain baru na. Kalau demikian baru na perlaya ke barang lain. Na kuih memerlukan kepada bahan. Na bahan memerlukan kepada bahan pokok lam. Artinya perlaya kuih perlaya kepada tepung. Na tepung perlu kepada beras. Na beras perlaya kepada padi. Na padi perlaya kepada bak padi. Bak padi perlaya kepada pula endum. Sama dengan lahirlah kuih yang satu dibuat oleh orang yang buat, dia jauh rangkaiannya terikat memerlukan. Ini memerlukan untuk ada. Kalau memerlukan untuk ada, maka selalu dia memerlukan sesudah ada. Kalau pada ada memerlukan kepada yang lain, sesudah ada pasti memerlukan kepada yang lain. Baca ulangi. Ini tolong bapak wahi, atau kalau perlu tolong bapak tanggapi. Menyobakna i perlaya kepulain, lihna perlaya kepulain. Menyobakna hana mahajat kepulain, zat yang kana hana perlaya kepulain. Yang telah sabar daripada ilmiah Tuhan aku. Ilmiah taduri Tuhan. Kemudian yang ban ilmiah yang ban Tuhan, yang takwi Tuhan ke ban, yang mana model aku. Allah na hana mahajat kepulain bakna, dan Allah na hana mahajat kepulain lihna. Nyo jenau kena nyo ngakui medub Allah. Nah, nyo rayona kon. Karena nah hana permulaan. Menyo Allah jino dalam posisi wujud, dalam posisi na. Dalam posisi na Allah putra na perlay li Allah yang na jino. Gedanyo jino dalam posisi na putra ta perlay aku. Menyo kemeduk menyo hana nyo hanjian aku. Menyo kena cak menyo hana berjarau hanjian aku. Menyo kena ngiang hana pakai mata hanjut. Menyo kena menyo hana tempat dilam hanjut. Menyo kena bertutup hana itu biar suara hanjut. Sama dengan ingin bicara memerlukan kepada kalam. Ingin melihat memerlukan kepada mata. Ingin mendengar memerlukan kepada telinga. Ingin duduk memerlukan kepadanya. Dua punya menurut dua niku. Dua yang lagi nyawa keun murabbak. Lamaran. Upo murabbak niku. Dua buat sagawa, dua sempan. Ubay naik cok tempat, kibanda dua. Kemudian macam tu adalah dua tawaruk, dua daya awai. Kibai cok tempat, kibanda dua. Badu daya ke dua ibtiras. Kibai cok tempat, lagi nyanda dua. Sama dengan menurut dua lagi nyai cok tempat. Dua lagi nyopu dua, nyok istiwa akhirnya lagi dua yang aku. Murabba, tawaruk, iftiras, istiwa. Nyok istiwa ni kan. Mana istiwa duk wewe aki.
Menyodoh kaki kursinya bergerak mengalir ke bandar kaki ni. Jadi di urung pegat kursi menyodoh istiwa hari pemayang macam. Kira-kira ujung lipat dak orang ngenyong ngempah. Baik mekuin modau but, baik hantu kaki uliko uyung dan ke. Ini istiwa. Kalau demikian adalah manusia ini ada di waktu satu saat dia perlu istiwa. Pakan karena hanjit sembahyang ngerukuk li mai kursi mutajid duk. Allahu akbar. Itu duk istiwa. Karena hanjit lai terabuk maka jeut nako. Tetapi Allah Taala bandu hana ada perlaya, duk panjang hana perlaya, duk berkerap hana perlaya, duk kira-kira lagi orang hana perlaya, duk ibtirah hana perlaya, duk genyau hana perlaya nako. Kenapa tidak perlu pada Allah Taala ganiyu itu tadi? Karena Allah Taala itu yang memerlukan kepada kiban tempat duk adalah karena punya kaki. Raya kaki raya lagi tempat duk. Panjang kaki panjang lagi tempat duk. Ubud kaki ubud lagi tempat duk. Bila mana hana kaki bakri hana lagi tempat duk aku. Lagi tempat duk madang hana ubud lah berpunggung madang aku. Tetapi Allah Taala zat yang tidak punya bahan. Tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada jasad, tidak ada. Kalau tidak ada semuanya, untuk apa tempat duduk bagi Allah Taala itu? Karena pada Allah tidak ada yang lain, maka Allah yang ada tidak perlu kepada lain. Nah, perlu langit banduk Tuhan. Mengkleh ngai lemai, mengkleh ngai hukum, mengkleh ngai tegeun, mengkleh ngan tantang nak. Allah tidak perlu langit banduk. Pakan kejahana perlu langit badu. Langit itu adalah isi benda gathah. Kalau Allah Taala perlu langit tempat duduk sama dengan Allah perlu kepada lain. Kalau Allah perlu kepada lain, pada Allah ada lain. Kalau pada Allah ada lain sama dengan pada Allah tidak ada ahad. Kenapa juga Allah menyatakan Allah menjadikan adalah idharal liqudrati la mahalla lidati. Allah menjadikan ini mempernampakkan kemampuannya. Nak drilun, ubino raya lembagam saboh dan damai. Nak drilun, lagainya raya oh yang terjadi sabi. Itulah mengetahui Allah Taala itu dia. Bukan adalah mahallal lidati, bukan Allah menjadikan langit tempat duduk. Karenanya sidang jamaah yang terhormat, ini adalah harus berangkat dari wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya dan adalah manusia itu dalam posisi adalah miskin. Jemaah yang terhormat, untuk melanjutkan hal tersebut adalah memerlukan waktu yang agak lebih luang. Tapi karena waktu kita dibatasi oleh waktu, mungkin kada ada 5 menit lagi. Kalau ada waktu 5 menit, tolong Bapak dan Tengku-tengku menanggapi di atas apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah menciptakan manusia sesuka ada hitam, ada putih, ada mancung, ada besek, ada sipit dan ada metafora. Kemudian dengan zaman teknologi canggih, manusia merubah bentuknya. Yang besek jadi mancung, yang mancung mungkin jadi tambah mancung lagi, kan jadi begitu. Itulah dia apa yang melawan programnya Allah itu benar pada manusia ragu. Kemudian yang kedua masalah jaga aman. Seperti yang aku sampaikan tadi, mungkin saya dengar berikut masalah jaga aman mas batangan itu yang wajib kita untuk membayar zakat. Kemudian pas kita memang waktunya, misalnya hari ini tanggal 9 Maret 2021 jatuh tempo 1 tahun. Dalam jatuh tempo itu kita nggak punya uang yang kita simpan, zakat sudah sampai. Kalau kita jual itu mungkin sudah berkurang lagi, karena lagi itu apakah kita tertunda dengan tahun depan kita kali dua kali kita bayar? Itu abu. Dan kemudian kalau ada orang perempuan memakai perhiasan, kalau malnya sudah sampai, zakatnya sudah misalnya sudah sampai, maka kita wajib juga membayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang terhormat,
zakat ada dua. Ada jenis zakat yang wajib zakat jenisnya. Ada jenis zakat yang kena zakat hartanya, harganya. Orang mekat bersawa menekat wajib zakat. Yang wajib zakat buat orang mekat kan adalah barang. Yum. Wajib zakat buat orang pelihara kameng kan kayum kameng. Wajib zakat buat orang buh pade kan yum pade. Itu kena dasar. Kembali kita, emas itu apakah wajib zakat? Menyaurung mekat meh paling kepada bayit. Tapi menyaurung ke bah meh kepada bayit. Karena dia emas itu kena zakat sendiri. Drama kena zakat. Urang mekat meh ikutnya kena zakat menekat ke. Kan kena zakat meh. Itanya ke bah meh lagi kitanya pelihara kambing puluh boh. Terus bah khiton jauh sabah. Jizah tak nen ke lagi kitab. Adapun saniyah ma'dhin kambing yang dinomu juk sabah. Alian padin dah zakat pakri. Jek juk peng nyopeng 420 tertur ben ku ke zakat padin anjut. Puji dah juk padin. Hajat dah juk yum. Karena yang wajib zakat ada kala yang wajib zakat draw barang kenang. Yang wajib zakat ada kala harga barangnya kenang. Artinya orang boh zakat mengkat besar bekat semeng kan semeng ke juk zakat peng. Begitu yang menyangkutnya. Menyangkut dengan ya manusia merubah kodrat Allah. Dalam menyatakan Allah adalah ahsanul khaliqin. Bahasaan taghyir bentuk manusia hukumnya haram. Tahsin manusia hukumnya jawab. Lain taghyir, lain tahsin. Tahsin adalah sikat igawa. Itu tahsin. Boh me'ab itu tahsin. Kemudian adalah taghyir pakri, kah igawa. Taghyir pakri adalah ubah watak muka manusia. Itu taghyir. Taghyir hukumnya haram, tahsin hukumnya boleh. Enayat yang kira enatasin ke? Mimanya taghyir, yo putih ini ada kalam muka ji bujur. Yo bukan kabula kayu ubah. Itu taghyir ke. Harim pulam. Yo muda inang bandu daw kaje ke bapak ne mi kaje buat kuragam. Lebih lari yo nego. Teman alhamdulillah ne pegang gedenya urang ni peng nego. Karena yang pegang-pegang mana? Pegang dia urang ni peng nego. Yang pegang-pegang dari inang galak kagam ke ubut muka galak keraya urang jai peng nego. Ini dia le peng. Macam dia ke anak betul ini nego. Mungkin demikian. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.